welcome back to my trail vlog. Aku lagi mau ke kantor pos nih guys, terus jemput kakak Duta. Dan karena hari ini nggak ada Monica itu lagi school trip guys, jadi aku jemputnya kakak Duta aja. Ya. Alright guys, barangnya udah aku kirim. Tadi aku ada pengiriman barang buat temen, udah dikirim dan sekarang masih ada waktu 30 menit, kurang lebih 30 menit. Aku mau ngapain ya? Karena kan kakak Duta itu ada activity after school, jadi ada cricket gitu, ada olahraga. Jadi aku mau ngapain ya sekarang? Wait a minute, aku mau ke Samburi dulu deh, sebentar. Anyway, it's not interesting deh, nggak ada yang menarik guys. Jadi kita langsung ke mobil aja ya. Oke teman-teman, aku lagi nunggu di parkiran. Sekarang nunggu kakak Duta keluar karena ternyata masih ada waktu. Sekarang masih jam 4.30-an, jam 4.30, masih ada 10 menit lagi. Oke teman-teman, kita ngobrol sedikit ya sambil nunggu, soalnya masih ada 10 menit lagi. So, di hari ini aku cuma jemput kakak Duta aja karena Monica itu lagi ada trip 2 hari. Jadi hari ini dia berangkat, besok dijemput, trip gitu. Monica itu kan masih 7 tahun, jadi kalau di SD itu justru kelas 1 ya. Sementara di sini udah year 2, jadi kelas 3. Kalau ngikutin schedule-nya sekolahnya di Indonesia, berarti Monica itu sekarang kelas 3 SD. Tapi kalau ngikutin di sini, Monica itu year 2 gitu. Nah, jadi lumayan sih, agak-agak tadi pagi tuh ada mama-mama yang crying gitu, sedih banget ya. Aku sih sebetulnya nggak terlalu sedih, cuman agak sedikit, aduh bener nggak sih gitu. Cuman aku ngelihat Monica itu kan anaknya top banget gitu. Anaknya tuh brave banget, very brave, she's very brave. Jadi aku nggak apa-apa lah gitu. Jadi belajar dia mandiri juga sih sebetulnya. Dia belajar juga. Anyway, ada nih salah satu subscriber aku yang nanya tentang, aku pernah mention di waktu itu tentang suami OCD. Aku panas banget ya di dalam panas tapi di luar dingin. Jadi gimana nih? Ke jendela aja kayak. Kalau di sini pakai ini yang aja. Much better. Oke, buka atapnya sedikit. Oke, jadi teh gimana sih cara menghadapi suami yang OCD? OCD itu obsession compulsive disorder. Benar nggak sih? Aku juga sih kurang tahu ya OCD itu apa sebetulnya. Suami suka nyinggung OCD gitu ya. Aku tuh OCD banget. Oke. So aku searching. Oh, OCD itu obsession compulsive disorder. Jadi ada apa ya, perilaku yang mana terobsesi dengan sesuatu gitu. Kalau suamiku lebih ke kebersihan ya. Suamiku tuh OCD banget yang mana semua tuh awal-awalnya semua tuh harus benar-benar bersih, harus rapi, bersih, sedetil mungkin tuh harus benar-benar pada tempatnya kayak gitu-gitu. Awal-awal pernikahan itu benar-benar irritated banget guys. Nah kalau teman-teman kemarin ada yang nanya ke aku, teh gimana sih cara menghadapi pasangan kita yang OCD? Oke, menurut pengalaman aku, awal-awal pernikahan, aku awalnya nggak tahu banget kalau dia itu OCD ya, obsesi banget dengan kebersihan. Nah awalnya
Kalau pertemuan kan biasa, oh orangnya rapi, rajin kayak gitu-gitu. Kesini setelah tinggal bersama, disitulah mulai apa ya, agak sedikit akunya dari tertekan, karena aku tuh orangnya, kalau aku orangnya suka bersih-bersih, cuman enggak seobsesis banget, enggak seobsesi dia gitu tentang bersih gitu, tentang organize, tentang manage kayak gitulah. Anyway, waktu itu ada anak, kakak Duta masih usia 11 bulan. Di situ baru beberapa bulan terus aku hamil lagi kan gitu, anak kedua sama Monica. Di situ kan waktunya nggak benar-benar fokus buat ngenata biar rumah itu terlihat cantik dan bersih dan segala macem gitu ya. Kalau dulu kan sebelum aku pindah, belum tinggal bersama kan, dia tinggal seorang. Jadi dia tuh apa-apa udah organisasi sini harus begini gitu ya. Dia udah terbiasa dengan kebersihan dia sendiri. Sementara kan ada orang baru, otomatis kan istilahnya rutinitas dia berubah begitu ya. Keadaan rumah juga berubah begitu. Nah, beberapa bulan itu perlu beradaptasi. Aku perlu beradaptasi dia juga perlu beradaptasi dengan aku kan gitu. Sempat kelelahan, sempat tertekan karena apa kan biasanya ibu-ibu yang ngoceh ya, begini-begini gitu. Ini bapak-bapak sedikit ngoceh, sedikit pokoknya piring nggak dibersihin itu dioceh, diomong gitu. Terus apa-apa pokoknya apapun rumah ada sedikit berantakan itu pasti dioceh, pasti gimana gitu. Terus anak kan, yang namanya anak main, ya udah biarin aja. Yang namanya anak mainan itu kan yang namanya juga berantakan ya, wajar itu. Baru di situ bener-bener ngerasa greget gitu. Greget tuh ini rapiin, ini kan anak lagi main sayang, anak kan lagi main, gak bisa kita rapi-rapi, biarin aja. Nah dia tuh awalnya apa yang lihat anak berantakan, mainan berantakan tuh gimana dia nggak suka gitu. Terus kalau main kayak cat-cat gitu kan, anak-anak dalam masa perkembangan tuh kita mendidik anak motorik ya, dengan berkreasi, dengan kayak ngelukis kayak gitu-gitulah pokoknya ya, kayak seperti itu. Nah di situ dia nggak bisa tuh yang kayak gitu-gitu. Terus kayak nanti furniture bakal berantakan lah, beginilah begini. Dia tuh ini banget pokoknya, apa ya, bener-bener obsesi banget, ketakutan banget gitu. Makanya dia ngoceh. Nah di situ mulai lama-lama kan capek, merasa kok begini, dipendam dulu, nggak apa-apa deh, dipendam dulu, gimana. Lama-lama meledak juga, tadinya ditimbun, akhirnya keluar juga. Nah dibicarain ya, awalnya nggak baik-baik. Karena apa? Karena ditimbun itu, karena ada tekanan dari akunya yang tadinya nggak mau diomongin. Akhirnya pada suatu ketika tekanan itu udah mulai tinggi, akhirnya keluar. Nah di situ keluar baru, aduh maaf ya ini kotor banget. Nah di situ baru dia yang rasa oh alright gitu. Nah di situ mulai calm down, dia calm down, aku calm down. Sok beginilah, aku ngutarain ke dia betapa sulitnya seperti ini. Aku ngomongin, kamu harus ngerti aku juga akan ngertiin kamu. Aku tahu kamu sukanya rumah itu seperti ini, tapi kamu ingat bahwa aku tuh bukan membantu. Aku tuh banyak kegiatan dan aku bukan pembantu di sini. Aku punya anak gitu, anak 2 yang harus aku urus, ini rumah segala macam tek bengek. Tanganku cuma 2, aku nggak bisa ngerjain dalam waktu bersamaan. So kalau kamu memang nggak bisa ngelihat rumah sedikit aja berantakan, yang apapun yang aku nggak pegang, ya silahkan kamu urusin, kamu lakuin gitu. Makanya dia tuh ngerti, oh iya karena tanganku cuma 2, aku nggak bisa dalam waktu bersamaan rumah harus rapi, tapi anak harus berkreasi, atau aku harus masak segala macam, aku nggak bisa. So dari situ dia bantuin lah aku. Jadi pas ketika aku yang dia susah, dia kayak kamar mandi yang perlu dibersihin, dia bersihin kayak gitu-gitu. Terus pokoknya apa-apa yang belum bisa aku pegang, dia tahu banget kalau aku tuh sibuk banget anak dan segala macem yang gak kepegang, dia lagi ada waktu dia ngerjain gitu. Jadi kita tuh kayak teamwork gitu, nggak hanya dia kan bagi-bagi tugas, kamu rumah tangga, aku kerja gitu cari duit, terus kamu yang harus ngurusin semuanya, nggak kayak gitu. Dia tuh nggak kayak gitu. Cuman awal-awalnya karena dia merasa tadinya dia sendiri gitu, dia juga nggak terlalu beradaptasi ya gitu. Dia juga nggak terlalu cepat. Dia juga kan yang tadinya
sendirian, tahu kan kalau orang sendiri dan dia udah terbiasa rapi nyimpan barang selalu di sini, barang udah simpan di situ, tiba-tiba ada aku dan ada anak juga gitu yang berbaur dan kita harus saling beradaptasi satu sama lain gitu. So intinya yang pertama, kalau punya pasangan kita yang benar-benar obsesi banget dengan yang namanya kebersihan, kita harus paham juga dia tuh sukanya bersih, berarti kitanya harus lebih rajin gitu kan, kalau kita mau benar-benar seimbang gitu. Tapi kalau misalkan dianya berlebihan, kita udah maksimal, udah ngerjain ini segala macem, tapi dianya udah terlalu force kita atau terlalu ada kata-kata yang kurang berkenan, nah itu harus dibicarakan, harus diomongin. Yang pertama, kita harus ngertiin, kita harus beradaptasi. Yang kedua, harus diomongin. Ketiga tuh cari tahu kenapa dia begitu, karena sebetulnya kalau aku baca di beberapa artikel itu tidak ada penyebab pasti perilaku seperti itu. Ada beberapa juga yang bisa jadi ada tekanan-tekanan ketika dia masih historical, ketika dia masih kecil, dari pihak mungkin dari keluarga atau dari mana, dia merasa penekanan dari orang yang selalu dikucilkan semasa kecil. Dia masa dewasa, dia menemukan segala sesuatu itu ingin sempurna gitu. Dulunya sempat direndahkan seperti itu, masuk suami juga, karena suami tuh kita ke aku dari dulu tuh kecilnya, aku nggak cerita itu efeknya karena dia OCD ya, bukan, aku pengen cari tahu aja dulu kecilnya kayak gimana. Oh iya, ternyata kecilnya seperti itu, wajar kalau dia sekarang bersikap seperti itu. Nah suami juga ternyata kesini nggak terlalu gitu kok, nggak terlalu. Setelah aku tahu bahwa rumah itu harus rapi dan akunya makin rajin, orangnya aku ngebersihin rumah, aku suka beres-beres, aku suka rumah jadi cantik, bukan karena dia OCD juga, bukan takut diomelin, bukan seperti itu, cuman kesini karena aku udah terbiasa dengan suka beres-beres, akhirnya aku juga jadi rajin sendiri, jadi aku kebawa sama dia. Tapi aku nggak OCD ya, cuman aku jadi terbawa, jadi rumah tuh pengen selalu rapi. Terus aku juga senang dengan bersih-bersih gitu, senang ngerawat gitu. Jadi untuk diri sendiri ternyata rumah bersih itu nyaman loh, ternyata iya juga ya gitu. Aku jadi rajin, akunya juga jadi ada kegiatan gitu, nggak terlalu banyak pikiran kesana kesini. Oke? Ya, oke teman-teman, siapa yang nonton di sini yang punya pasangannya OCD, so let it flow, take it easy, and rubah diri kita. Kita nggak bisa rubah orang lain, yang bisa ngerubah adalah diri kita sendiri. Oke, udah nggak kerasa 10 menit, aku jemput Kakak Duta dulu ya, nanti kita ngobrol lagi.